Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas list saham akumulasi dan 8 saham yang di-request oleh investor di kolom komentar. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kawan-kawan investor sudah banyak ya yang request sahamnya di kolom komentar. Kita lihat di sini ada saham Aceh, CNMA, PBID, lalu ada SCCO, lalu ada juga saham bank secondliner seperti BJTM dan juga BNGA, lalu ada saham Bumi dan juga saham Era dan juga saham lainnya guys ya. Tapi tentu saja kita akan lengkapi dengan saham-saham yang ternyata masih diakumulasi dan juga saham yang naik tinggi. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham Aces ya. Untuk Aces di beberapa waktu lalu sempat terjadi akumulasi oleh asing yaitu di tanggal 4 dan 5 Agustus, tapi ternyata di 3 hari perdagangan terakhir Acesnya malah turun ya sehingga terjadi distribusi dan kita lihat ada AKBK sebagai top seller. Retail masih mencoba untuk akumulasi ya di average 470-an guys. So kalau misal kita lihat untuk ACES yang memang sempat terjadi akumulasi oleh asing, namun di 3 hari terakhir asingnya malah keluar. Dan ini sejalan ya dengan pernyataan dari salah satu kawan investor kita. Asing sekarang beda ya, sekali mereka trading gak akan disimpan ya, cuan sedikit mereka lepas dan main cepat. Dan memang ini benar-benar terjadi dan saya rasakan juga guys ya. So, kita akan, melihat ya saham yang, ada kenaikan dibandingkan dengan Aces yang memang beberapa saham yang ditanyakan oleh teman-teman investor ini masih di harga bawah ya dan juga masih cukup sideways. Jadi teman-teman mungkin bisa cek atau bisa pantau besok untuk saham Tekim ya, nanti kita akan bahas juga. Kita ke CNMA terlebih dahulu guys. Untuk CNMA juga kita lihat ya, malah ada normal correction meskipun di beberapa waktu ini mulai ada kenaikan kembali tapi ternyata asingnya masih net sell guys. Jadi untuk CNMA teman-teman mungkin bisa lebih fokus ke investor domestiknya ya karena asing ini masih net sell. Jadi akumulasi yang terjadi ini bukan dari asing melainkan dari domestik ya. Ada PDS, QCC dan lainnya. Seperti itu. So, di lain CNMA kita melihat ya guys ya, ada saham yang kemarin juga naik yaitu saham brand, kita akan coba open ya. Nanti kita akan bahas juga kira-kira apakah ada akumulasi atau tidak. Selanjutnya yang di-request ada PBID. PBID masih cukup sideways dan masih berada di zona supportnya ya. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan PBID ya kemungkinan besar masih akan cukup sideways karena ini masih cukup netral. Asing net sell-nya tipis saja 3,6 juta tapi kita lihat retail yang masuk ya ada XL, YP dan juga XC. Kalau misalnya kita lihat dari sisi kinerja, ternyata kinerjanya turun baik secara year on year ataupun secara kuartalan dari 120 miliaran turun menjadi 92 miliar ini secara year on year. Secara kuartalan dari 102 miliar menjadi 92 miliar. Jadi untuk proyeksi annualize-nya untuk full year 2025 juga diproyeksikan turun ya dari 485 miliar menjadi 387 miliar. Dan hal ini juga bisa terjadi di saham-saham lain yang mungkin teman-teman sedang pegang. Kita ke SCCO ya, ini di-request juga oleh, investor ya di kolom komentar. Untuk SCCO ini, masih ada koreksi ya, bahkan kemarin sempat naik, kemungkinan asing ketika akumulasi ini langsung lepas ya guys ya. Karena kita lihat di tanggal, 4 Agustus ada net sell, tanggal 6 Agustus juga ada net sell. Jadi ketika sudah dinaikkan atau ada kenaikan, maka asingnya ini akan cenderung melepas, saham yang mereka tradingkan, seperti itu. Jadi kemungkinan masih akan cukup sideways dan ada potensi untuk kembali ke zona supportnya sehingga teman-teman untuk SCCO sendiri harus hati-hati ya karena ini bisa balik BEP atau teman-teman yang mungkin kemarin sempat ambil di harga tinggi dan sekarang floating loss ini bisa minus lebih dalam lagi. Jadi untuk trading tetap harus ada pembatasan resiko. Lalu ada BNGA yang juga ditanyakan untuk kenaikannya tipis saja 0,2% di level Rp1.700 per saham. Tapi kalau misalnya kita lihat pergerakannya masih cenderung sideways. Akumulasinya baru terlihat dari asing ya, tidak terlalu besar sebenarnya. Ada YP, ZPDR jika kita lihat untuk BNGA ya, agar teman-teman juga bisa memonitor ya. Di sini akumulasinya tipis saja, hanya 263 jutaan. Kemarin di 2 minggu terakhir ini net sell terus-menerus. Yang menanyakan BNGA ini, beliau bilang katanya BNGA diakumulasi tapi belum naik, ternyata akumulasinya baru kemarin ya di hari Jumat. Jadi, secara rutin asingnya masih net sell ya, belum akumulasi besar-besaran. Jadi ada potensi BNGA masih bisa melanjutkan fase sideways-nya. Lalu ada saham BJTM juga guys. Untuk BJTM
Ini juga masih cukup sideways di level 500-an ya. Kemarin minus 0,9%. Asingnya sih masuk tapi tipis saja 38 jutaan ya guys ya. Apa yang mau diharapkan nih karena memang yang biasa menaikkan BJTM itu kan domestik ya. Jadi asingnya jangan terlalu diharapkan guys. Mungkin teman-teman ya selain saham yang tadi kita bahas ya ada MTEK juga guys yang kemarin naik. Terlepas dari adanya akumulasi atau tidak, saham-saham yang naik ini bisa teman-teman manfaatkan untuk trend following ya. Lalu SCCO kita ke INKP. Jadi Tekim INKP ternyata bisa melanjutkan kenaikan ya. Jadi cukup menarik untuk teman-teman pantau ya. Lalu selain itu kita coba bahas dulu untuk Bumi ya. Ada yang ingin dibahas saham Bumi. Bumi sempat terjadi tanda reversal yaitu di tanggal 16 Juli ya guys ya. Tapi ketika ada tanda koreksi lagi, ini sebaiknya teman-teman cepat take profit nih karena cuan 7% di Bumi saya rasa lumayan ya meskipun tidak besar. Tapi untuk Bumi sendiri karena di tanggal 21 Juli lalu di tanggal 22, 23 Juli ini ada tanda-tanda kesulitan untuk naik ya. Jadi lebih baik take profit ya mungkin dapat 5% saya rasa tidak masalah ya daripada kembali di bawah turun atau malah berbalik minus. Jadi teman-teman kalau misalkan pun ya ternyata Buminya jebol support di bawah 110 maka ini warning ya lebih baik teman-teman buang karena kita lihat ada distribusi besar terutama dari asing. Asing ini net sell guys. Jadi ketika teman-teman masuk di sebuah saham itu harus dipastikan dulu apakah kalian itu mau trading ya termasuk trend following, swing itu part of trading ya. Atau teman-teman mau invest jangka panjang. Nah, kalau misalkan trading harus ada pembatasan risiko. Untuk Bumi net sell di 7,2 miliar. Jadi ini warning ya guys ya karena asingnya ini belum akumulasi lebih besar dibandingkan net sell-nya. Akumulasinya ini masih rendah guys. Jadi untuk Bumi ya teman-teman pantau dulu kalau misalkan memang tidak ada harapan lagi untuk naik ya lebih baik teman-teman amankan modal ya. Sebenarnya yang naik itu kemarin lebih banyak saham gorengan dan juga saham ini ya, mmm, saham Konglo guys ya. Kalau untuk saham fundamentalnya sedikit sebenarnya. Lalu untuk saham Era Jaya ini juga di-request ya guys ya. Untuk Era kenaikan tipis 0,4% tapi cenderung sideways, asingnya perlahan mulai masuk sebenarnya. Jadi kalau misal teman-teman nyangkut di Era, karena saya baca di kolom komentar ada yang nyangkut di Era, ada peluang untuk di-hold sebenarnya karena asingnya mulai akumulasi meskipun belum besar ya. Terakhir di hari Jumat itu net buy di 1 miliaran. Tapi kenaikannya tipis dan ya uh, kembali lagi ke keputusan teman-teman. Apakah memang masih bisa untuk di hold atau teman-teman memilih untuk ambil cut loss ya? Karena kita lihat jika ternyata ada net sell yang lebih besar lagi dari asing, maka Era Jaya bahkan bisa jebol support di bawah MA 150. Kemarin sih cukup netral karena asingnya masuk dan domestiknya ada jualan ya. Oke guys, kita melihat saham yang even diakumulasi pun ini rata-rata adalah saham gorengan dan juga saham Konglo dan kenaikannya pun tidak terlalu tinggi ya. Tadi kita lihat MTEK ya, MTEK ternyata kenaikan di 9,3% ada akumulasi, jadi teman-teman bisa pantau ya untuk saham MTEK-nya guys. Nah ini MTEK sebenarnya bukan waktunya entry lagi, ini sudah waktunya take profit. Jadi teman-teman yang mungkin punya barang di MTEK silahkan pantau untuk di hari Senin ya. Semoga teman-teman masih dapat harga yang lebih tinggi lagi, alias kita masih berharap MTEK-nya naik ke level yang lebih tinggi agar teman-teman cuan lebih besar. Lalu ternyata juga ada auto. Nah, auto ini menarik guys ya. Auto ya teman-teman bisa pantau lah ya untuk saham-saham fundamental yang ternyata diakumulasi meskipun kita belum tahu ya apakah akan bisa lanjut naik atau tidak, tapi setidaknya teman-teman punya saham winner gitu ya atau saham-saham pemenang ya di mana kenaikannya bisa dilanjutkan. Nah, untuk Tekim contohnya, Tekim ini asingnya net buy di 19 miliar, lalu untuk INKP juga net buy meskipun asingnya tidak terlalu besar ya, hanya di 1,8 M. Jadi yang masih menarik sebenarnya Tekim ya. Tekim INKP juga oke. Lalu brand ya ternyata setelah kemarin sempat diombang-ambing turun ya, tapi mulai ada kenaikan lagi. Auto menarik juga untuk dipantau meskipun asingnya hanya net buy di 627 jutaan saja. Selain itu kita melihat ada PGEO ya, PGEO
Ada UNTR juga yang masih konsisten diakumulasi. MAPA juga sama ya guys ya. Akra juga oke. SMDM, BSBK ya ini untuk saham tradingan. BSDE ternyata mulai diakumulasi guys ya. BSDE ya, meskipun saham-saham properti sepertinya masih kesulitan ya untuk naik. Lalu kemarin itu ada Ratu juga guys, Ratu naik ya, Ratu ada Nelly juga, MIDI ya, XCL sebenarnya ada beberapa saham yang naik ya dari posisi penurunannya. Nah, contohnya BSD ini ada tanda reversal tapi asingnya belum masuk ya. Berarti akumulasinya ini dari domestik seperti itu. Pegas ya normal correction, LSIP naik tipis tapi masih di harga tinggi ya. Itu untuk take profit bukan untuk entry karena saya khawatir kalau misal teman-teman asal masuk tanpa melihat teknikal, nantinya teman-teman malah nyangkut di harga tinggi itu yang tidak kita harapkan. Lalu ada data BP FUTR ya. Kalau dari akumulasi secara overall, meskipun ada beberapa saham yang belum naik, belum lanjut naik ya, dia malah ada normal correction. Untuk saham yang diakumulasi asing ada Aman, AAD. Nah, AAD juga oke ya guys ya untuk dipantau. Lalu ada BBCA, Brand, BBRI, Bank Mandiri, ya seperti yang kita bahas di beberapa hari sebelumnya, MBMA, BKSL, DSNG, Tekim, Pegas, UNTR, Bukalapak, Unilever, ITMG, BRIS, HRTA, Jasa Marga, dan Data. Tadi sudah kita buka guys ya beberapa saham yang kita lihat masih oke. Seperti contohnya Auto ya, ini masih oke sebenarnya untuk trend following. BSDE juga ya menarik untuk dipantau dan beberapa saham properti. Semoga di minggu ini saham properti bisa naik ya, agar teman-teman yang mungkin masih floating loss ini bisa cuan kembali. Lalu terakhir kita lihat ya SCMA. Ya, kemarin sempat kita lihat SCMA itu sempat terkoreksi tapi ternyata koreksinya hanya sehari aja dan ada potensi melanjutkan kenaikan. Sehingga untuk SCMA teman-teman ya silahkan targetkan untuk take profit karena asingnya masih ada akumulasi di 5,2 M ya untuk di hari Jumat kemarin. Dan memang SCMA juga dinaikkan oleh investor asing ya. Sempat naik di 1 Agustus itu 14%, kenaikan yang cukup tinggi untuk SCMA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.